Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, sebelum saya melanjutkan firman Tuhan yang sudah di-sharekan di grup kita, yaitu kemerdekaan yang sejati ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, baik bagi kita semuanya, kembali saya lanjutkan firman Tuhan pagi hari ini, di mana tadi saya katakan Indonesia tahun ini adalah ulang tahun yang ke-76 tahun. Sudah mulai tua dia ya. Sudah mulai tua Indonesia kita. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, tema Indonesia hari ini adalah Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Ya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, negara kita aja saat ini adalah menjadi sebuah negara yang tangguh dan tumbuh. Terlebih-lebih buat kita jemaat yang kasih Tuhan, pagi hari ini adalah menjadi jemaat yang tangguh dan tumbuh. Ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebagaimana tema kita pagi hari ini adalah kemerdekaan yang sejati. Bagaimana kita boleh menjadi merdeka di dalam Tuhan, merdeka di dalam rencana Tuhan. Kita akan belajar nanti apa saja dan bagaimana kita bisa merdeka sejati. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, khususnya tadi bagi Ibu Jeti secara khusus ya, ini tadi langsung Tuhan ingatkan firman ini bagi Ibu. Ibu Jeti adakah? Halo Ibu Jeti, bisa mendengar? Bisa Bu. Oke, bagus, puji Tuhan. Ini khusus untuk Ibu dan secara umumnya boleh bagi kita yang mendengarkan saat ini. Tuhan mengingatkan kita pagi ini khususnya buat Ibu Jeti. Dikatakan ini sebelum Ibu Jeti, sebelum Tuhan membentuk Ibu Jeti dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Menetapkan, ya. Perhatikan dengan baik Ibu Jeti, ya. Pertama, Tuhan tahu, kan? Sebelum Ibu lahir, Tuhan sudah tahu dan membentuk Ibu. Dan kedua, Tuhan menetapkan Ibu. Yang ketiga dikatakan, jangan Ibu berkata takut, aku ini jangan berkata aku ini masih muda, atau jangan Ibu berkata aku takut atau aku mau menyerah. Ya. Saya ingatkan Ibu. Ini langsung tadi firman Tuhan ini. Ya. Jangan Ibu berkata, sudahlah aku menyerah saja mungkin. Dikatakan lagi dilanjut, jangan takut kepada mereka. Sebab kenapa Ibu Jeti tidak perlu menyerah, tidak perlu takut kepada mereka semuanya, adalah karena Tuhan yang lebih tahu. Tuhan lebih dahulu membentuk Ibu, menetapkan Ibu. Bahkan di ayat 10 ayat 9 dikatakan, Tuhan akan mengulurkan tangannya bagi Ibu Jeti untuk membawamu kemana Tuhan mau posisikan Ibu. Ketahui satu hal, Ibu akan lebih lagi naik. Ibu akan lebih naik level lagi, tetapi Ibu harus berhadapan dengan namanya tantangan. Amin. Dikatakan di situ, ketahui pada hari ini Tuhan mengangkat engkau atas bangsa-bangsa. Engkau akan diberi satu kuasa untuk mencabut dan merobohkan, untuk mengangkat dan menurunkan. Bayangkan Ibu Jeti, satu kuasa supranatural yang Tuhan akan berikan bagi Ibu secara pribadi di tengah-tengah pekerjaanmu. Ini yang akan Ibu renungkan, doakan supaya kekuatan yang supra itu Ibu tetap miliki, sehingga menghadapi mereka Ibu tidak perlu takut, karena Tuhan sedang merancang, merajut, membawa Ibu untuk, ketahuilah aku pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Bangsa-bangsa dan kerajaan ini bicara tentang posisi-posisi di dalam dunia, pekerjaan-pekerjaan sekuler, untuk mencabut dan merobohkan. Jadi Ibu gak perlu takut, sebab kuasa itu sedang Tuhan berikan bagi Ibu. Mencabut dan merobohkan
untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Nah, jadi ibu, berbahagialah engkau ketika ini Tuhan nubuatkan buat ibu. Hanya yang Tuhan mau adalah ibu harus tetap kuat. Tantangan itu terima, welcome tantangan gitu. Mari sini kau tantangan gitu. Karena Tuhan telah memberikan kepada ibu di dalam tanganmu, di dalam mulutmu. Tuhan akan taruh perkataan-perkataan Tuhan di mulutmu untuk merobohkan dan menghancurkan, membinasakan dan membangun dan mengangkat, menetapkan. Bayangkan, ya. Jadi ibu harus tetap maju semangat. Jangan pikirkan yang lain-lain. Hanya pikirkan saja bagaimana kuasa yang sangat dahsyat itu Tuhan berikan kepada ibu. Haleluya. Ya, Tuhan memberkati ibu. Nah, kembali kita kepada tema kita pagi hari ini adalah kemerdekaan yang sejati. Sejarah Indonesia merdeka ini kita tahu semuanya ya. 76 tahun yang lalu. Indonesia bukan semudah-mudahnya, segampang-gampangnya merdeka. Tetapi sejarah Indonesia merdeka adalah diiringi dengan satu yang namanya bambu runcing ya. Bambu runcing. Sejarah Indonesia merdeka adalah mengadakan perjuangan yang amat sangat, yang begitu rupa dan bermacam-macam cara yang dilakukan oleh bangsa ini supaya bangsa ini menerima kemerdekaan lewat bambu runcing dan segala macam yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan bangsa kita pada 76 tahun yang lalu. Dan pada akhirnya diproklamirkanlah Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Ya. Dan tema tahun ini adalah, ya, kita sadar enggak? Kita pernah enggak teringat? Baru ini kali setelah Presiden Jokowi, baru Indonesia memiliki tema untuk merdeka. Kalau tidak, Dirgahayu Indonesia. Dirgahayu Indonesia gitu saja toh selama ini. Tapi hari-hari ini ketika Bapak Presiden Jokowi, maka Indonesia pun memiliki tema, saudara. Ya, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, nanti siang saya akan ada doa syafaat bersama dengan orang-orang Tuhan, anak Tuhan di Malaysia. Dan mereka bertanya kemarin itu kepada saya, ada salah satu yang bertanya untuk pembicaranya. Tahun ini Indonesia punya logos, punya tema itu, Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh. Tolong berikan saya referensi firman Tuhan. Lalu saya berikan beberapa referensi firman Tuhan untuk sang pembicaranya, sehingga nanti sesuai mungkin dengan tema itu, tangguh dan tumbuh. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sejarah Indonesia merdeka tadi bukan kucuk-kucuk lalu Indonesia merdeka, tidak. Tetapi diikuti dengan sebuah perjuangan yang amat keras. Perjuangan yang begitu rupa, perjuangan yang begitu luar biasa. Sampai-sampai saat itu mereka memakai bambu runcing. Karena tidak ada lagi senjata yang lain. Ya. Saudaraku yang kasih Tuhan, nah pagi hari ini apa sih merdeka itu? Apa kemerdekaan itu atau merdeka itu? Merdeka adalah bebas dari penjajahan. Akhirnya Indonesia 76 tahun yang lalu bebas dari penjajah-penjajah bangsa dan negara kita. Ya. Apa merdeka itu? Merdeka itu tidak terkena tuntutan. Bebas atau lepas dari tuntutan. Tidak ada lagi yang menuntut kita. Negara kita. Karena apa? Karena kita sudah merdeka. Merdeka itu tidak terikat atau tidak tergantung lagi kepada penjajahnya. Maka Indonesia sekarang mengadakan segala sesuatunya, peraturan, undang-undang, Pancasila dan segala macam oleh negara pemerintah Indonesia sendiri. Tidak lagi bergantung kepada para penjajah yang dulu. Ya. Itulah salah satu merdeka. Definisi atau arti dari merdeka atau kemerdekaan itu. Merdeka terbebas dari segala macam belenggu atau ikatan atau aturan dan kekuasaan dari pihak-pihak tertentu. Ya. Jadi saudara yang kasih Tuhan,
Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini kita mau lihat Alkitab kita. Boleh nggak? Bisa lagi tampilkan Eci ya. Galatia 5 ayat 13 saya akan bacakan buat kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layangilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara yang kasih Tuhan, kemerdekaan yang sejati. Di sini dikatakan dengan sangat jelas bagi saudara dan saya bahwa kita memang telah dipanggil untuk merdeka. Merdeka secara rohani, saudara. Secara jasmani, bangsa kita, negara kita telah merdeka. Dan saat ini rohani kita perlu juga dimerdekakan. Kita telah dipanggil untuk merdeka, dan kita telah menerima kemerdekaan dari Tuhan secara roh ketika kita percaya kepada Yesus dan ketika kita memberi diri kita dibaptis. Dibaptis dalam nama Anak, Bapa dan Roh Kudus. Nah, saudara yang kasih Tuhan, itulah secara rohaninya kemerdekaan yang kita alami sebagai tebusan atau milik Tuhan kita di saat ini, ya. Kita telah dipanggil, dikatakan saudara-saudara kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kapan itu dipanggil kita untuk merdeka? Adalah ketika kita percaya dan ketika kita memberi diri dibaptis. Saat itulah kita lahir baru dan hidup merdeka secara roh. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, tetapi pertanyaannya ya, lalu bagaimana? Bagaimana kita bisa terus continue ya, terus menerus hidup di dalam kemerdekaan yang sejati? Apa yang perlu Bapak Ibu lakukan? Dikatakan tadi di sini, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Setelah kita percaya dan memberi diri kita dibaptis oleh Kristus, dan Yesus naik di kayu salib menebus kita, saudaraku, firman Tuhan itu mengingatkan saudara dan saya agar setiap kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Tidak lagi hidup di dalam dosa, tetapi hidup di dalam roh yang merdeka. Di dalam roh yang merdeka. Jadi saudara yang kasih Tuhan, bagi hari ini mungkin di hati kita bertanya, bagaimana kemerdekaan yang sejati itu? Kemerdekaan yang sejati itu dikatakan tadi, jangan kita lagi hidup dalam dosa setelah kita ditebus, setelah kita dimerdekakan oleh Roh Kudus Tuhan, setelah kita menerima kuasa roh, kuasa kebenaran itu. Tetapi hendaklah kita melayani satu dengan yang lain. Saudaraku yang kasih Tuhan, lalu apa saja atau bagaimana? Apa? Secara rohani apa yang harus kita lakukan agar kita mengalami kemerdekaan sejati seperti tema kita ini? Ya, Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar bagaimana kita mengalami kemerdekaan yang sejati. Ya. Mungkin Bapak Ibu berkata, "Oh, Ibu pendeta salah, saya sudah merdeka sejati." Yes. Itu saja boleh. Kalau Bapak Ibu berkata demikian, iya, saya tidak akan tantang itu. Karena kan Anda sendiri, Bapak Ibu sendiri yang mengalaminya. Tetapi pagi hari ini Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, bagaimana saya mengalami kemerdekaan yang sejati itu secara roh sejati? Yang pertama adalah kita mau lihat di dalam Galatia 5 ayat 13. Apa dikatakan di sini? Ya, jangan salah memaknai. Nah, dikatakan tadi di sini, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa.
Jangan salah mengisi, memaknai. Jangan sampai kita salah mengisi kemerdekaan itu. Jangan lagi kita hidup di dalam dosa, kata firman Tuhan. Nah, Indonesia juga hari-hari ini dihimbau atau didorong kepada masyarakat Indonesia ini agar memaknai kemerdekaan yang telah dicapai dengan begitu rupa itu tadi dengan hal-hal yang positif. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang menjatuhkan atau membuat bangsa ini menjadi sulit dan susah, tetapi dihimbau oleh pemerintah agar seluruh rakyat Indonesia mengisi kemerdekaan ini bagi bangsa ini, bagi negeri ini dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Sekalipun kenyataannya banyak yang berkata negara doang saja yang merdeka, rakyatnya enggak. Tapi saudara yang kasih Tuhan, kalau boleh kita katakan, kenapa negara doang merdeka, rakyat enggak? Siapa yang salah? Mungkin juga rakyat itu yang salah, ya toh? Mungkin juga rakyat itu yang tidak melakukan seperti apa yang dia mau kerjakan di dalam negara itu. Kedengaran enggak? Kedengaran? Ya, yang pertama dikatakan tadi, jangan salah memaknai atau mengisi kemerdekaan, karena kita telah dipanggil untuk merdeka. Roma 8 ayat 2. Coba dikatakan di situ apa Roma 8 ayat 2? Gak ada lagi bisa baca, cepat ya. Roma 8. Dikatakan dalam Roma 8 ayat 2 demikian firman Tuhan. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Yang pertama, jangan kita salah mengisi kemerdekaan itu, tetapi mari kita menyadari bahwa Yesus Tuhan telah memerdekakan kita dengan memberikan roh yang hidup. Roh Tuhan ada padaku, kata Nabi Yesaya, sebab Tuhan telah mengurapi aku. Dan pada mulanya Allah menciptakan manusia, Allah menghembuskan roh hidup. Jadi kita telah memiliki roh yang hidup di dalam diri kita, seperti dikatakan di Roma 8 ayat 2 ini. Itu sebabnya kita jangan lagi mengotori, jangan lagi mengisi, jangan lagi menaruh sesuatu yang tidak baik, tidak positif, tidak bersih di dalam roh yang hidup dalam kita ini, karena roh yang hidup itu telah memerdekakan saudara dan saya. Dikatakan di situ, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dan telah memberi hidup oleh roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dan dari hukum dosa dan hukum maut. Saudaraku, upah dosa adalah maut. Upah maut adalah kematian yang kekal, saudara. Kematian di alam yang kekal. Nah, pagi hari ini Tuhan mengingatkan saudara dan saya, kita akan dipimpin oleh roh yang hidup, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang ada pada saudara dan saya itu akan menuntun kita, membawa kita, mengajar kita masuk dalam kebenaran demi kebenaran, hari demi hari, waktu demi waktu. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan, di Roma 8 ayat 2 itu jelas dikatakan tadi bahwa roh yang hidup itu, roh yang telah memerdekakan saudara dan saya itu telah menebus saudara dan saya dari hukum dosa dan hukum maut. Karena upah dosa adalah maut dan upah maut adalah kematian. Kita telah dihidupkan. Yang tadinya kita harus mati oleh karena dosa kita, tetapi kita telah dihidupkan oleh roh itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah kita menjadi orang yang berbahagia?
Karena apa? Karena Tuhan telah menebus dosamu, telah menebus dosaku, telah memberikanmu hidup, telah memberikanku hidup. Yang tadinya kita mati tetapi menjadi hidup, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, oleh sebab itu, di bulan yang merdeka bagi negara kita saat ini, mari kita maknai menjadi bulan-bulan yang terus menerus, hari-hari yang terus menerus kita mengalami kemerdekaan itu. Kita menghidupi kemerdekaan itu sendiri. Saudara yang kasih Tuhan, jangan salah memaknai atau mengisi kemerdekaan itu. Jangan salah mempergunakan kemerdekaan itu dengan cara bagaimana kita harus tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Roma 8 ayat 32 dikatakan di sini bagaimana? Roma 8 ayat 32 dikatakan di sini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkan bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Nah, saudaraku, Tuhan telah tidak menyayangkan anaknya bagi saudara dan saya, tetapi memberikan segalanya bagi saudara dan saya. Maka mari kita dengan hati yang ceria, gembira, menikmati, menghidupi kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya, ya. Jangan kita terkecoh lagi. Jangan kita menoleh ke belakang lagi. Kalau kita menoleh ke belakang sama seperti Lot. Dia toleh ke belakang, lalu dia menjadi tiang darah. Ya. Kenapa dia menoleh ke belakang? Lot menoleh ke belakang masih mending karena banyak hartanya. Mungkin ada banyak emas batangannya saat. Nah, kita kalau menoleh-noleh lagi ke belakang saat ini, nggak ada pula di belakang itu emas batangan. Mau seperti apa? Ya. Tapi mari, kalaupun kita tidak punya apa-apa sesuatu di hari ini, tetapi milikilah hati yang merdeka, roh yang merdeka. Roh merdeka itu, roh yang hidup itu akan memerdekakan kita semuanya. Membuat saudara dan saya menjadi antusias, membuat saudara dan saya semangat, membuat saudara dan saya bergembira di dalam Tuhan. Karena ketika kita bergembira di dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, Tuhan akan melaksanakan apa yang kita inginkan, saudara. Dalam Amsal. Ya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita tetap bergembira di dalam Tuhan, karena kita sudah memiliki roh yang merdeka. Saudaraku, coba salah satu orang baca di Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 32. Ada yang bisa baca? 8 ayat 32, bukan deh? Ya, ayat 32. Yohanes 8 ayat 32. Ya. Yohanes 8 ayat 32, beginilah firman Tuhan, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yes, sekali lagi Bu. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yes, Tuhan memberkati. Kita telah tahu, kita telah mengerti, kita telah menerima dan kita mengalami roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Di dalam pekan doa 10 malam kemarin kita mengalami, banyak kita di antara kita yang sudah mengalami perjumpaan dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus, roh kebenaran akan dikatakan di sini apa? Roh kebenaran itu akan memerdekakan kita, saudara. Nah, dikatakan di ayat yang lain, dikatakan roh kebenaran itu akan menuntun engkau masuk kepada kebenaran demi kebenaran. Roh kebenaran itu akan memberitahumu, akan menyadarkanmu, akan mengajarimu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tidak ada lagi alasan bagi kita berkata bahwa kita tidak mengenal atau tidak tahu tentang roh kebenaran. Karena di dalam usia kurun waktu yang begitu lama bagi saudara dan saya sebagai orang Kristen yang telah mengenal Kristus, kita semuanya tahu apa itu roh kebenaran. Apa itu roh hidup? Apa itu Roh Kudus? Nah, pagi hari ini diingatkan kepada kita,
Bagaimana kita untuk mengalami kemerdekaan yang sejati? Yang pertama, kita harus mengerti bahwa roh kebenaran itu yang akan memerdekakanmu, sehingga kita tidak lagi salah mewarnai atau salah mengisi daripada kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kita masing-masing. Amin. Saudara yang kekasih Tuhan, yang kedua, apa yang kedua? Dikatakan di dalam Roma 6 ayat 22. Roma 6 ayat 22. Coba salah satu orang baca Roma 6 ayat 22. Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Iya. Kalau yang pertama tadi dikatakan upah dosa adalah maut dan upah maut adalah kematian kekal. Iya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terima dengan pelan-pelan ini firman Tuhan untuk membawa kita semuanya masuk kepada kebenaran itu. Dikatakan tadi di dalam itu jelas bahwa upah dosa, Roma 6 ayat 23 berkata bahwa upah dosa adalah maut dan upah maut adalah kematian yang kekal. Nah, saat ini dikatakan poin yang kedua bagi saudara, bagaimana saudara dan saya mengalami kemerdekaan yang sejati. Kita harus hidup di dalam kebenaran. Karena dikatakan di sini, tetapi sekarang setelah kamu memerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saudara yang kasih Tuhan, apalagi yang kurang bagi saudara dan saya? Tidak ada. Roh Kudus itu akan menuntun saudara masuk kepada kebenaran demi kebenaran. Dan kita harus menghidupi kebenaran. Dan kita semua tahu, pada akhirnya nanti ketika Yesus datang kali yang kedua, bukan harta kita, bukan pangkat kita dan keberadaan kita secara manusia yang membawa kita kepada kerajaan Allah, tetapi kebenaran yang ada dalam diri kita lewat iman kita kepada Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mana pagi hari ini Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya, karena Yesus telah menebus dan membebaskan kita dari hukum dosa. Ya, dikatakan tadi di dalam Roma itu, Yesus, Roma 8 ayat 2 itu tadi berkata bahwa Yesus telah menebus kita. Yesus telah memerdekakan kita. Yesus telah membebaskan saudara dan saya dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara, ya, Yesus telah membebaskan saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apalagi? Karena upah dosa adalah maut dan upah maut adalah kematian yang kekal. Tapi dikatakan lagi tadi di sini bagaimana kita hidup di dalam kebenaran atau kekudusan. Dikatakan di situ tadi bahwa saudara dan saya dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Setelah saudara dan saya menjadi merdeka dari dosa, dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari keterikatanmu akan dosa itu tadi, maka kita menjadi orang-orang yang dibenarkan Tuhan, menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, dibenarkan dan dipakai. Maka dikatakan tadi jangan lagi kita salah mempergunakan kemerdekaan itu, tetapi kita harus hidup dalam kebenaran. Karena apa? Karena kita telah merdeka dan kita memberikan hidup kita, pelayanan kita kepada Tuhan. Dikatakan tadi di ayat yang saya bacakan tadi, layanilah seorang akan yang lain. Di ayat 5 tadi, Galatia 5 ayat 1 tadi, ayat 13 tadi, ya. Layanilah seorang akan yang lain. Nah, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain.
Artinya kita setelah dimerdekakan Tuhan, setelah dibebaskan dari keterikatan dosa dan hukum maut itu tadi, kita harus memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Jangan hanya kita mencari untuk kebutuhan kita, saudara. Saya mau ingatkan kita semuanya, memang kita harus bekerja. Tak bekerja dikatakan di Tesalonika, orang yang tak mau bekerja jangan makan. Itu tegas, ya. Artinya kita harus kerja baru kita dapat makan. Tetapi Tuhan juga mau agar saudara dan saya tidak hanya melulu di dalam pekerjaan itu, tetapi buatlah waktumu untuk berilah hidupmu untuk melayani Tuhan. Banyak hal yang bisa kita lakukan sekarang ini untuk melayani Tuhan, ya. Sekalipun masa pandemi yang sukar ini, buktinya seperti Zoom ini salah satu melayani Tuhan. Kok coba kalau tidak ada tadi yang bisa buat Zoom, bagaimana kita mau bertatap muka secara pun online gitu, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari maka kita harus masuk dan terus hidup dalam proses kudus. Karena apa, saudaraku? Di dalam 1 Petrus dikatakan, 1 Petrus 1 ayat 15. Coba satu orang baca cepat, Bu. 1 Petrus 1 ayat 15. Coba tadi Ibu yang tadi bisa cepat kayaknya bacanya. 1 Petrus 1 ayat 15. Petrus 1 ayat 15 ya, Bu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Hendaklah kita hidup di dalam kebenaran. Hendaklah kita hidup di dalam kekudusan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Saudara, aku dikasih Tuhan dalam seluruh hidup, ya. Dalam seluruh hidup, ya, dalam seluruh hidup. Dalam seluruh hidup. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab Tuhan yang telah memanggil kita dari dalam Galatia 5 itu tadi berkata bahwa Ia telah memanggil kita menjadi orang-orang yang merdeka. Menjadi orang-orang yang dimerdekakan adalah kudus. Maka kita pun belajar hidup dalam kudus, saudaraku. Ya, saudara yang kasih Tuhan, hidup dalam kebenaran atau hidup dalam kekudusan. Di dalam 1 Petrus 1:15 ini dengan tegas dikatakan, kita harus mau tidak mau, suka tidak suka, kita semua harus belajar untuk terus hidup dalam kekudusan. Suka tidak suka, mau tidak mau, percaya atau tidak, Tuhan mau agar saudara dan saya belajar terus hidup di dalam kekudusan, sebab Dia adalah kudus. Hendaklah kamu kudus karena aku pun kudus, kata firman Tuhan. Ya? Belajar, saudara. Belajar. Kekudusan hidup dalam kebenaran itu adalah proses. Kehidupan di dalam kekudusan adalah sebuah proses yang hari demi hari kita kerjakan, melatih diri kita, melatih iman kita, melatih roh kita. Semuanya dilatih di sana. Seperti lagu tadi, dalam jalanku, dalam pikirku, dalam bicaraku. Saudara yang kasih Tuhan, dalam jalan, dalam pikir, dalam jalan, dalam pikir, dalam bicara, itu sudah menyangkut seluruh all in hidup kita, luar dalam. Karena dari dalamnya katanya keluar baru dari mulut, bicara, ya kan? Dari dalamnya mulai pikir-pikir dulu baru pikir, berkata. Dari jalan-jalan hidup kita, ya. Jalan-jalan kita pun harus menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Roh Kudus. Dari jalan-jalan kita pun orang harus tahu bahwa kita telah menjadi orang-orang yang merdeka. Amin. Dari pikir kita, dari pikiran kita pun orang harus bisa tahu. Orang harus bisa menikmati bahwa kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan di dalam berpikir.
Jangan hanya berpikir negatif. Jangan thinking negatif thinking. Ya. Tetangga yang beli mobil, kita yang seot. Dari mana duitnya beli mobilnya? Negatif thinking kan? Padahal ya kita nggak ngerti dari mana duitnya. Ya kan? Baju baru saya, baju baru melulu pendeta. Baru suaminya udah pensiun katanya pula. Coba. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kita harus belajar positive thinking. Dalam pola pikir, dalam pola jalan, dalam pola bicara. Wah, apalagi bicara ini. Oh, haleluya Jesus ya. Kita harus belajar bicara hari demi hari di dalam kebenaran, di dalam kekudusan. Karena apa saudaraku? Dari pola pikir kita, dari pola bicara kita, dari pola jalan kita, orang bisa tahu siapa Anda. Itu pasti. Orang pasti tahu siapa Purnama Simarmata ketika mereka melihat saya berjalan di jalan raya. Ketika mereka mendengar apa yang saya katakan. Ketika saya berbicara, mereka pasti tahu, oh Purnama ini pasti seorang pendeta. Karena seringkali saya kalau udah bicara, orang langsung katakan, ibu pendeta ya? Loh kok langsung bilang begitu? Dari cara bicara ibu ketahuan, ibu adalah seorang pendeta atau paling tidak hamba Tuhan. Karena saya tidak terlalu juga menonjolkan PDT-nya. Di JDW aja, saya bikin JDW aja. Tak mau saya tulis pendeta. Karena apa? Kalau begitu saya tulis nanti pendeta di Menara Dua Banten, nanti tuntutan akan lebih banyak oleh Tuhan. Kalau engkau seorang guru, maka kau akan dituntut lebih banyak pertanggungjawaban, kata firman Tuhan. Apalagi pendeta, barang nyoto. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya akan terus menasehatkan kita, menasehatkan kita semuanya, baik tua, muda, besar, kecil, laki, perempuan. Dimanapun saja, bagaimanapun saja, siapapun saja kita ini harus mau tidak mau, suka tidak suka, percaya atau tidak percaya, suami-suami, istri-istri, anak-anak, semuanya harus hidup di dalam kekudusan, dalam pola bicara, pola jalan, pola pikir kita. Karena kita adalah orang-orang yang harus bisa dilihat, surat yang terbuka, yang bisa dilihat orang lain, dibaca orang lain, lalu dinikmati orang lain. Sama seperti saat ini, kita membaca buku ini, kita baca, kita buka, kita baca, lalu kita menikmati apa yang dikatakan di dalamnya. Ya, saudara yang kasih Tuhan, jelas-jelas ya dikatakan di situ tadi, dalam seluruh hidup kita harus belajar menguduskan diri kita di dalam roh kebenaran. Bukan karena kuatku, tapi oleh karena roh Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, dikatakan di sini, saya baca dulu satu. Bahkan di ayat 18 dikatakan di sini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba Allah yang tak bernoda dan tak bercacat. Bayangkan, kita telah ditebus dari cara hidup kita yang lama, maka kita harus merdeka dalam bicara. Amin. Merdeka dalam roh bicara, merdeka dalam pola pikir, merdeka dalam jalan kita, menunjukkan kita adalah orang-orang yang telah ditebus dari cara hidup yang lama masuk kepada yang baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Ya, itu dia poin yang kedua. Ya, lalu yang ketiga, saudaraku, poin yang ketiga apa? Bagaimana saya hidup di dalam kemerdekaan yang sejati, atau bagaimana saya mengalami kemerdekaan yang sejati? Yang ketiga poinnya adalah menjadi hamba kebenaran. Ya, coba Roma 6 ayat 17. Ada yang lebih cepat lagi? Roma 6 Roma 6 ayat 17. Ayat 17 dan 18. Roma 6 ayat 17 sampai 18. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Yes. Kamu telah ditebus dari dosa dan telah
merdekakan dan menjadi hamba kebenaran. Katakan kepada dirimu sendiri, aku mau jadi hamba kebenaran. Jangan jadikan dirimu menjadi hamba gosip. Jangan pakai mulutmu menjadi mulut-mulut yang bergosip yang tidak benar. Hati-hati. Saya mau katakan dengan tegas, saya rindu seluruh umat GPHI dari tua, besar, kecil, muda, laki, perempuan. Mari kita pakai mulut kita ini untuk hal-hal yang baik. Jangan menjadi hoax alias negatif. Gosip. Semakin digosok katanya semakin sip. Iya. Kalau uang saya titip kepada saudara mungkin berkurang ketika Anda kembalikan. Tapi kalau omongan yang saudara titip kepada orang lain, unang pabohongan yang klise dan itu akan tambah. Bukan hanya 2-3 orang yang dengar, dan bukan hanya ABCD yang Anda katakan itu dia sampaikan sampai ke Z. Bayangkan. Jadi dikatakan di sini mari. Ya, mari kita mau belajar, kita mau menjadi hamba kebenaran. Amin. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Syukur kepada Allah Bapa kita Tuhan Yesus yang tidak membiarkan saudara mati dan saya di dalam dosa. Coba kalau Tuhan Yesus biarkan, bisa nggak Tuhan tadinya biarkan? Bisa. Emang gue pikirin manusia di dunia yang berdosa itu jahat banget, bodoh amat lah Bapak katanya. Kau kalau mau kau tolong dia, kau lah katanya. Sama ketika kayak Yunus diutus Tuhan untuk ke Niniwe pada hari yang pertama. Najahatan nih hal Niniwe Tuhan lok mamati sudah. Coba kalau Tuhan Yesus juga katakan, jahat banget manusia di dunia itu. Bapak, biarkan saja mereka mati semuanya, mereka kena dosanya. Tapi tidak, syukurlah kepada Allah. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu ada hamba dosa. Syukur kepada Tuhan bahwa dahulu kita ini adalah hamba dosa, saudara. Diperbudak oleh dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati. Kita sudah menjadi orang-orang yang taat, mentaati, mengikuti, meneladani, melakukan. Mentaati itu melakukan, ya. Pengajaran yang telah diteruskan oleh hamba-hamba Tuhan kepada setiap kita hingga kini. Nah, hingga saat ini hamba-hamba Tuhan terus memperdengarkan atau mengajarkan kepada saudara dan saya agar kita masing-masing, agar setiap kita, siapapun kita, bagaimanapun kita, dimanapun kita harus menjadi orang-orang yang taat akan pengajaran Kristus dan menjadi hamba kebenaran. Ya, saya mau menghimbau orang-orang lapangan, ya, menteri-menteri perhubungan. Menteri perhubungan itu kan supir, ya. Menteri perhubungan supir. Menteri perminyakan itu orang-orang yang jual minyak atau orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan kayak Bapak Ibu Manulang di jalan sana. Menjadi menteri-menteri, duta-duta apa itu? Perbaikan, ya. Kalau ada yang kempes dipompa jadi bisa jalan, ada yang bocor ditambal jadi bisa jalan, ya, perbaikan. Duta-duta perbaikan Bapak Ibu Manulang di jalan sana, ketahui satu hal, Anda harus menjadi hamba kebenaran. Mau tidak mau, suka tidak suka, percaya atau tidak percaya, Anda harus belajar menjadi hamba-hamba kebenaran. Supaya apa? Supaya kita memiliki apa yang kita rindukan, yaitu hidup yang kekal. Saudara, di dunia ini kita boleh miskin, gak apa-apa, no problem. Di dunia ini, di Indonesia ini atau di Perumnas ini, saudara boleh miskin, saudara kita boleh tidak punya apa-apa, no problem. Jangan pernah kau kecil hati. Jangan pernah katakan, aduh Tuhan sampai kapan gue ngontrak. Jangan. Aduh Tuhan sampai kapan gue di pinggir jalan. Oh jangan. Tapi katakan kepada Tuhan, Tuhan dimanapun aku berada, bagaimanapun aku mau menjadi hamba kebenaran. Sebab apa? Upahnya hamba kebenaran itu adalah hidup yang kekal.
Upah dari kebenaran yang saudara lakukan hari demi hari itu akan mengukir nama saudara di kitab kehidupan. Mengukir nama saudara dengan tinta emas. Mungkin hari ini dibuat dulu huruf P. Mungkin besokannya lagi atau bulan depan dibikin U jadi PU. Mungkin lagi nanti bikin lagi R, akhirnya sampai terlukis, terukir Purnama. Gitu. Saudara yang kasih Tuhan, mari. Kita telah dimerdekakan dari dosa kita. Betapa bahagianya kita telah ditebus dan dimerdekakan. Bukan karena usaha saudara. Bukan karena kebaikan saudara dan saya. Bukan karena taatnya kita. Enggak, sekalipun tadi dikatakan di situ. Karena kita telah mentaati pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan. Kitalah yang tahu seberapa taatnya kita. Tetapi betapa bahagianya kita ditebus dari cara hidup yang lama, yang tadinya harus mati tapi menjadi hidup. Bukan karena kerja keras saudara dan saya, bukan karena hebatnya saudara dan saya. Oleh karena itu dalam nama Yesus, tak apa-apa 2 jam ini. Jadi saudara yang kasih Tuhan, mari. Maka di ayat 20 sampai 23 dikatakan di sini, saya bacakan buat saudara dan saya. Ini tinggal sedikit lagi kok, Ibu, tenang. Tidak sampai 5 menit. 20 sampai 23 saya bacakan bagi saudara. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Sebab semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian yang kekal. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya kita semuanya pasti mau menerima hidup yang kekal. Saudara dan saya, tujuan hidup saudara dan saya, ending dari tujuan kita, tujuan sejatinya kita menjadi orang Kristen, tujuan sejatinya kita menjadi orang yang dibenarkan Tuhan adalah untuk memperoleh hidup yang kekal pada waktunya Tuhan. Maka pagi hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, pada akhirnya Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, mari hiduplah sebagai orang-orang yang merdeka. Hiduplah sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan. Hiduplah sebagai orang sebagai hamba-hamba kebenaran. Hiduplah sebagai orang-orang merdeka, dan hiduplah sebagai sebagai hamba-hamba kebenaran Tuhan. Amin. 1 Petrus 2:15 tadi, jadilah kita menjadi hamba-hamba kebenaran Tuhan. Saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, apa sebenarnya intisari atau makna daripada kemerdekaan sejati dalam hidup orang percaya kepada Yesus? Saudara boleh catat di bukumu, boleh tulis di bukumu. Kemerdekaan sejati adalah sesungguhnya ketika saudara dan saya, kemerdekaan sejati adalah menurut roh, menurut firman, menurut Allah Bapa Yesus adalah ketika saudara dan saya dan saudara menjadikan Tuhan, menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupanmu. Menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Menjadi pusat kehidupan saudara. Pusat kehidupan saudara dalam bekerja. Pusat kehidupan saudara dalam berbisnis. Pusat kehidupan saudara dalam berdagang. Pusat kehidupan saudara dalam beraktivitas. Sebagai apapun kita, jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Maka itulah kebenaran sejati bagi saudara dan saya. Dan kebenaran menjadi gaya hidup saudara dan saya. Ya, kebenaran itu apa? Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Ya, jadi saudaraku, kebenaran, kemerdekaan sejati adalah, saya ulang kembali, kemerdekaan sejati adalah ketika saudara dan saya menjadikan Tuhan Yesus menjadi pusat kehidupan kita. Dan kebenaran itu menjadi gaya hidup kita, lifestyle, true of lifestyle. Kebenaran menjadi gaya hidup saya.
Kebenaran menjadi gaya hidup saudara dalam pola jalan, pola pikir, pola bicara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya hari ini. Sekali lagi saya mengatakan merdeka. Jadilah merdeka. Merdeka sejati di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya.